FWI aja ya kan. Untuk Piala Asia semua dari mulai senior sampai kelompok umur masuk semua. U17 masuk, U20 masuk, U23 masuk, senior masuk ke Piala Asia nanti. Bayangin. Sementara tetangga kita mau naturalisasi main aja, malah ditolak pemainnya, bilang saya nggak ada darah Malaysia. Saya punyanya garis keturunannya Indonesia ya kan. Sebegitunya tuh daya tarik timnas kita. Dan Sinteyong sendiri menurut saya sih bisa dibilang ada sedikit ketiban pulungnya juga Pak, karena program pencarian mendiaspora kita di era Sinteyong ini berjalan efektif. Yang dulu efektif juga tapi ini lebih efektif. Dan Marcelino ini sama Rizky Ridho bisa dibilang ini luar biasa banget. Dan ada yang menarik nih, saya lihat kontennya Sport 77. Muhammad Al-Katiri itu hostnya salah satunya wawancara Rizky Ridho. Tahu nggak Pak, Rizky Ridho itu ternyata baru tahu main bola itu kayak asupan protein, karbohidrat, dan gizi-gizi lain itu perlu diperhatiin biar performa di atas lapangan. Ya terbukti kan sekarang padat bertahan sampai 90 menit masih. Nah, dan masalahnya Rizky Ridho baru tahu hal gini dari Sinteyong katanya. Oh. Bayangin coba. Berarti kemarin tahunya mie instan doang ya? Nah, timnas kita di era Sinteyong walaupun hatersnya banyak, tapi gini loh, maksud saya tuh mereka nggak menghargai sudah sampai sejauh ini. Jauh loh Wan, jauh pencapaiannya jauh banget. Lebih banyak yang menghargai sih Pak, mayoritas menghargai. Iya. Tapi sampai namanya bapak-bapak kaki pakai peci merah itu yang mau ngesot ke Madura. Ya itu saking, ya Allah, saking euforianya. Jadi sekarang saya panggil kamu bukan untuk ngebahas skripsi kamu sih. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang di luar pemain sepak bola. Itu. Saya curiga nih Pak. Ya enggak, skripsi kan udah. Skripsi itu kan tinggal nunggu bulan Maret. Bakal kita bahas yang lawan Australia. Habis itu kan lawan Bahrain. Itu apakah Bahrain kita perlu juga kupas masalah wasitnya segala macam kan enggak. Nah ini intermezzo lah tuh yang keselak nggak ada air intermezzo lah di sini. Intermezzo, kodo banget itu, kodo nggak ada air ada Pak, di galon ada di galon. Iya. Jadi kayak kita nggak bahas kemarin tuh ada pada swak dan datang swak. So, ceweknya si Paes datang, swak apa sih? Namanya? Swak. Oh, wax, swak, wax. WAGS. Bukan pakai S enggak, teman? Enggak, kalau S-nya di belakang berarti WAGS. Kalau swak mah itu kata-kata yang sering diucapin sama pelawak kita tuh senior. Mata lu swak. Swag. Iya. Nah, itu kan wax maksudnya pasangan dari main bola. Tapi gini loh, ngelihat kemarin Overa lawan Jepang. Akhirnya Jepang itu ngebela ikut support Indonesia lawan Arab Saudi kemarin kan nginep 2 hari tuh ternyata. Di tanggal 15 mereka bertanding, tungguin tanggal 19 kemarin mereka nginep tuh. Nginep di mana, Pak? Nggak ngerti. Pendukung Jepang itu sama penonton Jepang itu akhirnya nggak pulang tuh habis pertandingan. Jadi support yang kemarin lawan Arab. Mungkin dia yang punya bengkel Honda kali Pak. Kayaknya sih gitu. Iya, bengkel Honda mungkin dia makanya sekali nginep dah di sini nih. Gitu. Tapi memang akhirnya itu yang jadi sorotan juga sama Perdana Menteri Jepang. Iya. Bahwa ada persaudaraan nih di sepak bola ini positif gitu. Iyalah. Masalahnya Bahrain masih takut ke sini nih gitu. Bahrain mah Bahrain itu Pak menurut saya dia terlalu Sayurnya terlalu terlalu over. Enjet sih dia. Jadi goyang dikit sama lewat sosial media udah nyerah. Dan bahkan kemarin Arab Saudi lawan Indonesia di stadion tuh ada di mana di Twitter mana tuh saya lihat tuh. Pendukung Arab Saudi diajarin bahasa yang enggak sama orang Indonesia. Iya. Ngomong apa gitu kan. Ada beberapa kata gitu. Diikuti nama dia tuh sebegitu enaknya mendukung kita. Jadi buat haters di Bahrain, jangan suka nyebarin Iya sih. Ketakutan yang berlebihan lah. Indonesia itu pendukungnya tuh lu oke ya kita santai. Lu nggak santai ya kita juga berusaha oke. Yang tadi pertanyaan satu nih, Marcelo ini dari Malaysia ya benar ya? Marcelino? Dari Malaysia. Kata siapa? Rame dia itu di sosial media. Itu mah biasa akun troll kayak itu, akun troll sosmed orang sono kayak gitu. Mau klaim Marcelino itu aslinya Malaysia. Aduh.
Karena Alex Olijona Solskjaer akunnya dia tuh kayaknya juga palsu juga sih nanya itu Marcelo dari mana. Iya. Terus ada yang jawab kita penggemar MU dari Malaysia atau Marcelo dari Malaysia Iya. gitu. Emang ada aja emang kalau Haters sih begitu sih. ya itulah salah satu ulah haters, Pak. Dan haters pun yang nggak di dunia sepak bola aja. Di mana-mana pasti ada haters. Bapak pun konten kreator kan Ada. punya haters dong. Ada. Udah nggak hitung jari hatersnya ya kan. Cuma masalahnya tuh kok yang nggak habis pikir kok ngebenci timnas sendiri, apa itu tujuannya apa ya? Nah itu beda tipis kayak Pak. Antara kritik. Ada yang si Anduk tuh ngebenci banget itu Anduk tuh sama timnas tuh. Anduk. Sudah meninggal ya? Hah? Bukan, itu pelawak dong. Anduk? Bukan. Anduk yang benci banget dia pokoknya kalau udah masalah STY udah anti aja tuh. Menurut saya bukan benci, kritiknya terlalu keras. Kritiknya ya suka-suka dia lah, ya kan? Iya sih. Tapi ya kadang suka overlap juga kritiknya menurut saya beliau tuh bung untuk baik. Iya. Too well. Ya, too well ya kan, Bung Iya, too well. Anduk. Nah, dia itu kadang kritiknya ya suka, menurut saya suka berlebihan dan terlalu semangat dan STY pun ngadepin kritikan dia santai dia mah ya terserah lo ngomong apa terserah tapi Bukan STY dong, itu masih itu apa namanya yang santai, minggir lo miskin gitu, bukan kan? waduh speed. Bukan, dia gara-gara ngikutin speed kali ya. Santai. Cuma dia emang diajarin dia kan ngerti bahasa Indonesia aja kan diajarin kayak yang enggak begitu santai minggir lo miskin. Tapi itulah. Udah itu udah ngajarin lagi ke temennya yang di luar negeri ngeselin banget. Aduh speed ada Tapi itu aja. namanya haters ya. Dan kemarin juga ada yang dia bilang ada yang mau apa Nazar mau ngesot sampai Madura loh. Madura. Aduh, Nazar yang enggak aja. Kan maksudnya lu timnas tuh lagi berjuang gitu. Iya. Masalah udah sampai di titik ini tuh udah sebuah prestasi gitu. Kalau kemarin kalah sama Jepang memang secara itu juga memang apa namanya pengalaman segala macam memang kalah gitu. Iya. Terlalu tinggi juga gapnya kan ketinggian banget. Iyalah sama Jepang. Sama Jepang 15. Jepang udah main PlayStation dari tahun berapa ya gak? Kita di sini baru PS5 nyampenya gitu. Udah lama dia jadi udah jago semua. Udah dapat itunya semua, dapat apa namanya? Dapat cheatingnya tuh udah dapat cheat semua gitu. Iya, Jepang udah makan subat saya tahun 80-an Iya, akhir ya Tsubasa. kan? Kita 2000-an. Kita masih unyil, masih jalannya begini. Ya, Susah jadinya mau itu gocek dia. juga. Iya. Kita baru nyanyiin subat saya itu di tahun 2000-an ke atas. 2010 ke atas tendangan si Madun. Tendangan si Madu. Iya kan? Iya ada tendangan si Madun tuh. Bola juga cerita tapi sinetron dikemasnya. Itu si Sintayong tuh nyikapinnya tuh enggak gerabak gerubuk nyikapin si haters ini. Enggak, dia bisa dong santai karena emang dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga kali ya. Makanya santai dia. Coba dia ngerti bahasa Indonesia. Mungkin nih. Baper dong ya. Anak ayah pendapat warung kopi kita ya kan. Mungkin Sintayong malas belajar bahasa Indonesia gitu. Biar nggak pusing dengerin haters. Nah, biar nggak stres juga. Seandainya dia belajar udah ngerti sekarang. Dengar ya ampun lagi dengar buka TV diundang wawancara di TV aduh aduh ini udah pusing kita aja pusing ya kan iya gua aja denger pendapat komentar kayak gitu yang kadang suka over menurut gua ya kritiknya ya kadang ya suka berlebihan itu ya kesel sendiri juga bilang hey di era lu dapat kesempatan buat bela timnas ikut membenahi persatuan tanah air opo prestasi nih outputnya apa, timnas kita gimana, ya kan? Sementara di era Sintayong sekarang, ini Sintayong dia nggak ngelatih timnas doang, tapi dia memberikan sumbangsi pemikirannya untuk perkembangan sepak bola tanah air. U23, U21 juga. U23 juga dia, U20 pelatih Coach Indra Safri juga sering berapa kali konsultasi ya. Sharing kombut. Sharing. Coach Novarianto juga begitu, juga sering minta pendapat sama. Bahkan sepak bola yang cewek juga gitu juga ya. Cewek dari Jepang pelatihnya. Tapi kan ya mungkin juga, tapi belum pernah dengar beritanya sih yang cewek itu. Tapi ya sedikit banyak pasti begitu juga. Ditambah lagi sekarang kan timnas kita sekarang ini FWI aja ya kan. Untuk Piala Asia semua dari mulai senior sampai kelompok umur masuk semua. U17 masuk, U20 masuk, U23 masuk, senior masuk ke Piala Asia nanti. Bayangin. Sementara tetangga kita mau naturalisasi main aja, malah ditolak pemainnya bilang saya nggak ada darah Malaysia. Saya punyanya garis keturunan Indonesia ya kan. Sebegitunya tuh daya tarik timnas kita. Dan Sintayong sendiri menurut saya sih apa namanya bisa dibilang
ada sedikit ketiban pulungnya juga Pak, karena program pencarian pemain diaspora kita di era Sinteyong ini berjalan efektif. Yang dulu efektif juga, tapi ini lebih efektif. Lebih banyak. Tapi tetap kita lihat kemarin tadi yang masukin gol itu Marcelino ya. Marcelino Ferdinand. Artinya kan dari memang akamsi itu kan. Iya. Ya memang benar-benar tinggal di Indonesia kan. Iya, dia itu. Jadi maksudnya nggak ngelupain juga skill orang itu juga. Ya namanya kalau di lapangan kita udah nggak bisa melakukan dikotomi Pak. Dikotomi ya kan. Dikotomi apa dikotomi Bang An artinya? Iya. Kita nggak boleh memisah-misahkan Pak. Kalau di lapangan ya mau lu di mana, mau prestasi lu diaspora kah, mau bukan ya udah di lapangan ya satu aja, Indonesia. Kita Indonesia dan Marcelino Ferdinand ini salah satu, biarpun sama Rizky Ridho kan juga masuk. Biarpun pembibitan main muda Indonesia belum terlalu oke banget, tapi Marcelino Ferdinand, si Rizky Ridho ini buah dari proses pembibitan sepak bola sejak dari kelompok umur, yaitu dari Persebaya Surabaya, dua-duanya sama kebetulan. Dan ya ini emang kalau saya masuk SSB udah nggak mungkin lagi. Bisa Bapak masuk SSB, bisa aja masuk doang kan? Bisa masuk mah. Masuk kan mah kebanyakan bisa. dari SSB kayak Marcelino itu dari SSB, abangnya juga kan pemain bola dia. Siapa? Marcelino abangnya pemain bola. Abang, Pak? Duh tadi saya lupa dicek di googling. Googling ya. Abang Marcelino emang dia dari bener di daerah Jawa Timur ya kan, pelosok. Jawa Timur apa di mana gitu. Dia bener dari nol lah. Bisa bilang dari belum jadi siapa-siapa, dari muda digembleng di Persebaya, akhirnya di umur 17. Yang pakai gula-gula itu ya. Kok gula Pak? Yang di puncak itu banyak kan? Gemblong. Gemblong, itu gemblong Pak. Aduh mikir lagi gua. Itu gemblong Pak, itu gemblong. Nah, dan Marcelino ini sama Rizky Ridho bisa dibilang ini luar biasa banget. Dan ada yang menarik nih. Saya lihat kontennya Sport 77. Muhammad Al-Katiri itu hostnya salah satunya wawancara Rizky Ridho. Tahu nggak Pak? Rizky Ridho itu ternyata baru tahu main bola itu kayak asupan protein, karbohidrat, dan gizi-gizi lain itu perlu diperhatiin biar performa di atas lapangan. Ya terbukti kan sekarang padat bertahan sampai 90 menit masih. Nah, dan masalahnya Rizky Ridho baru tahu hal gini dari Sintayong katanya. Bayangin coba. Berarti kemarin tahunya mie instan doang ya? Nah, dan ya kalau kita lihat main bola dunia yang top ya kayak si CR7, kenapa dia bisa dapat Ballon d'Or? Dia dapat susu kan? Dapat susu. Bas, susu kali Bas. Bisa Bas, susu Bas. Ya. Pengen kayak gitu katanya Bas. esnya. Bisa. Berarti UU. Kalau esnya habis berarti UU. Iya. Nah, si Rizky Ridho ini ternyata dia masih dikasih tahu ya karena kenapa ya? Karena emang penting pemain itu bukan buat tingkat performa, itu bukan nge-gym aja, enggak. Asupan yang masuk ke dalam tubuh pemain tersebut itu bisa mempengaruhi stamina dia dan memang baru fisik dia baru katanya sih diketatin di zaman-zaman Sintayong. Dia baru tahu banyak, katanya di era Sintayong dikasih inputan tuh. Makanya Rizky Ridho sekarang menurut saya ya perkembangan bukan permainannya, belum permainan, baru fisiknya itu udah beda, signifikan. Dia dulu mungkin menit 70 80 udah mulai kedodoran, tapi sekarang main lawan Arab Saudi dengan intensitas tinggi kayak gitu. Dan tenang lagi. Nah, tenang. Dia mungkin sering nonton itu ceramah, dia sering dengerin ceramah. Bukan, IG-nya Minang Kocak kayaknya itu. Tenang ya kan. Tenang ya. Yang tahu gitu. Ya. Kayaknya nonton itu makanya dia agak tenang. Nah, dan saya pun ya mengamini siapa yang dikatakan Rizky Ridho ya, karena emang benar asupan makanan protein tadi karbohidrat kah atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh pemain itu benar harus diperhatikan banget. Bahkan CR7 pun sampai sekarang masih jaga pola makannya. Tidur siang pun CR7 tuh bagi itu wajib. Entah itu sejam entah apa, karena itu ternyata mempengaruhi fisik dia di atas lapangan. Tadi siang gue belum tidur, sekarang gue tidur dulu. Bapak kan main bola Pak, jadi Bapak nggak boleh tidur siang Pak. Iya. Ini ngeri kebablasan Pak, jadi tidur malam. Nah itu dia, hal-hal kecil remeh-temeh di sepak bola pun ternyata bisa mempengaruhi performa seorang pemain di atas lapangan. Itu baru makanan aja loh. Dan itu tidak diketahui sama si haters itu. Nah haters kan taunya ya result. Haters pun taunya harusnya di atas lapangan ya lu sebagai pemain bola harus menang. Nggak mau tahu mau proses kayak gimana kah. Pasti ketika tim kalah disalahin yang barisan terdepan ya pelatih. Padahal ada proses buat jadi kayak sekarang itu panjang. Panjang banget prosesnya. Ya kayak kita mau makan
apa tuh mau minum susu misalnya kan. Nggak ada esnya habis. Enggak, ini istilah dong. Ini istilah dong, apa jadi esnya habis lagi sih? Nggak ada esnya habis. Ini contoh lagi nolongin ludah aja ini. Enggak, itu mau minum susu aja, itu nggak tiba-tiba ada di gelas dong, ada prosesnya. Ya masak mie instan aja harus dimasak dulu, Nah, nggak itu tiba-tiba dia. jadi kan Ya, gitu. mie goreng aja direbus kan, nggak digoreng. Ya itu dia. Nah, itu yang tidak diketahui sama Ya, hater. behind ya. Contohnya tadi yang saya bilang tadi apa di konten sebelumnya tuh, ketika Indonesia sebelum lawan Arab Saudi ada proses yang sangat-sangat krusial. Jaizes mengusulkan pemain ngumpul sebelum bertanding semua pemain tanpa pelatih, tanpa staff, dan ternyata itu kan non teknis ya, bukan teknis dari pelatih, bukan perintah dari pelatih. Bukan ngomongin strategi, nggak cuma non teknis, ngomongin hal-hal apa sih bagi kita tuh ya suatu apa sih, nggak sesuatu. Tapi kayaknya bocor dari sosial media bahwa lu harus bela negara lu ini. Ternyata di situ nyatuin chemistry sama visi lagi, dan terbukti langsung outputnya luar biasa banget. Tapi memang ya artinya kekalahan sama Jepang memang benar-benar dievaluasi. Ya, detail, sangat. Dievaluasi. Sebenarnya lawan Jepang kita bisa aja ngimbangin Jepang, seandainya itu dia. Kita bisa ngadepin tekanan itu secara baik sebenarnya, tapi ya Jepang is Jepang kan. Ya, namanya flying watch, jam terbang. Jam terbang flying watch. Iya. Jam terbang. Iya, Jepang ada. Mikir lagi gua, flying watch, jam terbang, flying watch jam, flying terbang ya itu Pak, bener Pak. Aduh. Iya. Ngilmu dong orang terbang. Superman berarti dong. Flying watch ya. Flying fox itu. Bukan. Oh. Iya. Mikir lama lah itu apa? Mau kemana arahnya kan? Oh, jam terbang maksudnya. Ya Pak. Iya. Dan Jepang pun sama Indonesia tuh unggul segala-galanya. Jadi dia yang nyiptain PS, Wan. Iya. Jadi dibanding dia tuh yang nyiptain PS. Udah, lo pasti sama Jepang mau udahlah. Kita memaklumi gitu. Dia bikin Roberto Carlos overpower di PS1 ya kan. Lari cepet, tendangan kenceng. Begitu PS2 bukan dia lagi. Iya, Roberto Carlos pokoknya di PS1 di PS1 tuh ada Roberto Carlos sama yang gondrong Juventus itu siapa lupa. Ibrahimovic. Bukan. Camoranesi. Edgar David. Bukan. Yang gondrong jagoan gue siapa tuh di Juventus, gue lupa. Oke, itulah. Del Piero. Bukan. Lanjut. Banyak Juventus main gondrong, banyak Juventus main gondrong. Agak keriting sih, Oh, Ferrara. Nedved, Pavel Iya, Nedved. Pavel Nedved. Iya. Oh, itu jangan main PS1, Pak ya. Iya. Yang loadingnya lama. Nah, ya bisa, Neng. Ya, kalau macet dibuka tuh, ya diambil dulu itunya. Jadi memang kunci dihain dulu, jadi kayak keong, dilap, taruh lagi, muter lagi. Lu kurang gitu. Ntar baca tutut lama gitu. Ya miring dikit gitu tuh. Ya, bisa. Gue kayak gitu tuh. Ganjel pakai tisu tuh. Tisu, bisa. Aduh. Yang mau minat PS1 masih ada di saya 1 unit lagi ya. Berapa 3,5. Dijual semua kayak sama dia nih. Beneran masih ada lu? Hah? Masih ada? Masih PS1. Masih bisa hidup? Adaptornya lah nggak ada lagi, gue mau cari lagi, sama sticknya hilang waktu itu. Tapi masih hidup? Masih hidup, masih bagus, optiknya masih bagus. Kaset masih ada kasetnya? Kasetnya ada yang Pepsi Man. Ya, bola ada winning. Winning Eleven udah nggak ada. Winning Eleven dulu kita pakai tuh. Itu Nedved jagoan gue tuh Juventus tuh. Tenang geledek itu. Iya. Nah, 1, 2. Ya. Shooter. Sacon celai. Oh, dia nggak ngerti. Dia ngerti dia. Dia mainnya Nintendo sih. Ya, dia PS1 belum lahir kayaknya ya. Lahir tahun berapa? Apa? 2007 belum. Belum. Kita PS1 itu umur 2000 awal. Gue dari zamannya Pac-Man. Sangat tank yang terbalik apa itu tank yang terbalik? Apa? Tank 1942. Yang terbalik itu yang game Gimbot tuh dulu tuh. Gitu lah pokoknya. Nah, saya balik lagi nih Pak, tadi pembahasan kita Pak, itu dia. Timnas kita di era Sinta walaupun hatersnya banyak, tapi gini loh, maksud saya tuh mereka nggak menghargai sudah sampai sejauh ini, jauh loh Wan. Jauh pencapaiannya jauh banget. Lebih banyak yang menghargai sih Pak, mayoritas menghargai. Iya. Tapi sampai namanya bapak-bapak kaki pakai peci merah itu yang mau ngesot ke Madura. Ya itu saking ya Allah. Saking euforianya. Salah saya tapi jangan dilakuin Pak ya, nanti besot Pak. Iya. Itu besot rambut merahnya nggak dikit tuh Pak, banyak Pak kalau udah lewat Suramadu lagi. Nah, aduh. Udah tengah jalan ketabrak. Mana aspal habis ada galian PLN lagi ya kan. Yang nambelannya kadang nggak rata tuh kan. Iya.
Nah, itulah haters ya. Itu jadi haters pun perlu di Indonesia bola, perlu haters kan biar menjadi bumbu lah ya. Kadang masukan haters pun ada yang presisi, Pak, ada yang bagus, nggak semuanya zonk. Ada yang bagus, makanya Sinteyong dalam menghadapi haters tuh ya santai aja. Satu sisi yang tadi saya bilang ya nggak ngerti ini gue apa yang lo omongin ya kan. Mau googling nge-tweet nih, mau ditranslate bahasa Korea ribet dia kan. Ya udah bagi dia udah paling nanya ke JJ kan. Dia ngomong apa J? Tapi memang kemarin diaspora naturalisasi itu memang ngefek. Dan memang mereka keturunan Indonesia kan. Ada garis keturunannya dan enaknya sekarang tuh main diaspora yang dicari buat diajakin bergabung sama timnas nggak sekedar wah ambil nggak, mesti lihat tuh nih garis keturunannya deket apa enggak. Kalau terlalu jauh kayaknya sih nggak ada. Kayak Martin Pas itu dia dari neneknya. Oh, neneknya Pas juga? Paes. Neneknya orang Belanda, lahir di Kediri. Oh. Langsung lagi tuh, pernah nikah sama Kediri, lahir di Kediri. Kalau di PB tuh namanya Yusoli tuh, dia lihat kelahirannya, kewarganegaraannya. Oh iya, mungkin begitu kali ya. Iya betul. Mati. Token habis. Enggak dong, token habis. Oh, nyala lagi. Iya. Gak usah pakai itulah, nggak usah penghemat daya lah. Makanya itu Martin Paes salah satunya itu, dan ada juga yang dekat garis keturunannya kayak Sen Patinama. Dan mereka bangga. Sangat bangga. Bahkan ada yang pengen banget kesini tapi belum terwujud. Belum. Orang. Nanti coming soon bakal ada Kevin Dix sudah Ole Romani. Suara kentut lagi. Bau lagi. Sampai kemari lu makan jengkol. Tapi itu ada lagi. Aduh. Ada lagi syuting gendut. Udah duduknya ada yang duduknya nyender nggak pakai itu udah udah. Masuk clip on kayaknya nih. Iya. Nggak usah edit yang suara kentut biarin aja kan. Nah, nanti next ada Ole Romani. Kalau ada Ole Romani lagi udah nggak salaman, udah nunjuk begini yang Erick Thohir, udah satu jari. Oh gitu. Anda itu setuju katanya tuh gaya baru. Kemungkinan nanti sebelum Maret 2025 sebelum lawan Australia. Berarti bisa lawan Australia ya? Diusahakan, kayaknya sih bisa ya. Kevin Dix aja nggak sebulan aja kelar. Iya. Nomor 1 dong, nomor 1. Enggak, begini. Oke. Begini kan udah bosan. Begini ya akhirnya. Oh, kan? Bukan Dul dong berarti. Bukan Dul. Kok Dul? Dul berapa 2 ya? Aduh, orang kan Pram itu Pilgub DKI. Oh, kok mikir Dul. Soalnya Dul di daerah saya itu kan tukang nasi goreng, Pak. Oh gitu. Iya, tukang nasi goreng. Si Al jadi apa sekarang? Si Al sekarang dia lagi masih syuting aja sih. Iya. Si Al banget Dul ya, udah mau kawin tapi disuruh dagang dulu. Itu dia sih. Apalagi sama nah, Jenab gagal nikah mulu. Jadi itulah ya, jadi ngebungkam Sintayong itu dengan cerdasnya membungkam si haters ini pakai prestasi. Nah, itu kelar lu ya. Ya karena betul. Segala sesuatu di dunia sepak bola nggak ada yang instan. Tapi kalau kita lihat kekalahan Arab Saudi itu dari mana sih, maksudnya bisa beda loh dengan waktu kita tahan 0-0 terus sama yang kemarin 1-1 ya di kandang Arab Saudi. Ya karena di lawan Arab Saudi kemarin tuh dia lagi-lagi gara-gara ganti pelatih. Enggak, salah satu itu berkat Ocean Haters juga sih. Bahkan ada yang bilang katanya Indonesia main duit lawan Arab. Wah, netizen asing yang ngomong begitu. Pajak kita naik, gimana mau main duit baru tahun depan itu main duitnya. Kagak, tetap aja kagak bayar 700 triliun lu gimana lu gile. Mendingan buat lapihin itu GBK, main duit kata orang. Nah, itulah haters nggak jelas ya kan. Ngapain? Yang dilawan Sultan loh, Arab lu. This is fair play about hatersnya dari luar negeri bahkan. Iya, pakai akun anonim lagi. Akun anonim. Yang postingan masih 0. Ya aduh, masih 0 baru jadi bulan sekarang. November 2024. Jadi buat haters ya, buat terutama yang membenci dengan timnas sendiri nih. Ya, lu bisa lihat lah kualitas kemarin itu seperti apa. Iya, nggak apa haters terus saya bersuara tapi ya kalau bisa terarah lah. Mau siapa terarah ya kan, jangan asal wah ya kan. Yang penting bukan pergi. Bukan kentut lagi, udah sekali doang. Agak trauma dikit ya. Iya. Yang tadi bicara meja geser gitu, ternyata bukan ya. Nah, buat haters jadi apa? Ada pesan nggak buat haters dari? Buat haters ya tetap aja kalian jadilah haters gitu. Mau ngeritik apa terserah bebas, tapi ya seenggaknya kalau mau nyuruh ganti auto ya terarah dulu lah apa alasannya. Kalau bilang
prestasinya saat ini apa? Sintayong apa prestasinya? Sintayong. Belum pernah juara AFF atau apa? Hey, PSSI itu sekarang di bawah Pak Erick Thohir itu lebih gede. Profesional sih kalau Bu ya. Iya, targetnya lebih gede. Profesional. AFF iya kita belum juara, nanti kita ikhtiarin, tapi kan targetnya sekarang Piala Dunia. Piala Asia kita kemarin ikut, sekarang 2027. Jangan begitu tangan yang ngalingin kamera Oh, gua. iya. Iya. Jadi, Iya. kan kameranya banyak, Pak. Nah, Tapi kan ini yang fokus ke muka, Wan. Jualan gue ini. Ini ada master, Pak, ada masternya, Ah, iya, Pak. Ya. master. Iya. Kan sekarang Pak Erick Thohir itu visinya lebih bagus lagi, targetnya Iya, lebih iya, gede iya, lagi. iya. Piala Dunia 2026 bahkan ada pengamat bilang ya Indonesia belum saatnya masuk Piala Dunia, tapi 2030. Ada kayak gitu juga. Tapi ya dengan kondisi di grup C saat ini masih terbuka lebar. Pelatih Jepang yakin bahwa kita bisa lolos. Nah, maka kita nggak yakin kan. namanya Moriyasu, ya kan? Namanya Moriyasu. Oh, itu dong anjing. Bukan Moriyasu. Bukan anjing. Bukan, bahasa Jepang. Ada Y-nya, Pak. Itu asu. Iya, Moriyasu, Pak. Nah, Iya. itu. Bukan, jangan dijeda. Ini gimana nih cara bilangnya? Bukan nih? anjing, bukan. Bukan. Moriyasu, Pak. Yasu. Iya. Ya sudah lah ya kan, Pak ya. Jadi kenapa dia bisa statement kayak gitu? Karena dia udah melihat perkembangan timnas Indonesia di bawah Sintayong nih. Mungkin dia udah ngeliat dari sejak round kedua babak Dan qualifying. kemarin dapat juga bocoran ada Mancini sama ada duduk di tribun, dia merhatiin permainan Indonesia dan dia catat yang best playernya itu pas Piala Asia U23. Salah satunya Marcelino. Ya, itu pas Piala Asia U23. Segitu maksudnya si coach itu udah pandangannya jauh ya. Iya, kan pelatih dia lebih ngerti. Iya sih. Apalagi Mancini. Makanya begitu STY bilang mau disuruh ganti, tapi bagaimana gitu, masih di tengah jalan posisinya. Itu dia, kan Mancini kan dia pengalaman main purna, bawa tim juara pernah, Manchester City juara Liga Inggris sama dia dibawa kan. Akhirnya makanya begitu habis dipecat dari Arab Saudi dia sekarang ikut itu di Trans 7. Apa? Mancini mania. Waduh, mantap. Aduh, ke situ ternyata saudara-saudara. Nah itulah apa namanya point of view-nya pelatih itu udah bisa ngeliat jauh ke depan perkembangan. Bahkan Mancini yang nggak ngelatih Indonesia pun melihat perkembangan itu, memantau perkembangan itu. Dan gitu. si Marcelino ini emang potensi banget, asal dia bisa sabar untuk terus berkembang. Saya yakin banget dia satu saat nanti bakal Coba di googling deh, itu Marcelino adanya siapa? Apa main Indonesia, Wan? Marcelino Ferdinand, abangnya Marcelino Ferdinand. Marcelino Lefran, bukan. Itu mah apa itu dong, apa bintang film dong. Oh, iya. Abangnya Lo pakai itu aja sih, Wan, pakai yang mikrofon, Wan. apanya? Saya nggak suka gitu, Pak. Oh, nggak suka pakai mulut ya? Enggak. Padahal lebih enak. Saya terus gimana? Bukan dong. Oh, Octavianus Fernando. Fernando. Itu Octavianus Fernando. Itu Iya. abangnya, Wan. Itu abangnya dan dia terinspirasi dari abangnya. Oh, Makanya PSIS. ya, makanya tadi ada beberapa, ada satu konten itu konten bawang juga. Jadi dari situ dia ngeliat abangnya, terus dia bilang, gue mau main di Eropa, Liga Eropa, dunia bahkan katanya. Iya, emang. Nah itu waktu dia omongannya waktu kecil masih sekitar SD gitu lah. Oh, SD ya, sama kayak udah visinya udah ke depan dan akhirnya ya terbukti. sama kayak Rizky Ridho lah. Rizky Ridho juga begitu kan dulu cita-cita dia. Padahal tadinya Rizky Ridho suaranya bagus tuh. Suaranya bagus ya Rizky Bukan Ridho. Pak, itu bukan tuh yang anak kembar. Itu anak kembar. 2 orang. Rizky Ridho ini main bola 1 orang, Rizky Ridho, jangan dipisah. Rizky Ridho pun sama kayak Marcelino Ferdinand, ketika dia masih kecil pengen jadi bola, Pak saya mau jadi main timnas. Tercapai sekarang. Dari timnas sekarang dia semakin dekat dengan Piala Dunia. Makanya kalau Indonesia nanti Piala Dunia 2026 beneran main, saya punya nasar, Pak. Oh yang ini. Anti Lampu ya sayang, seperti mati lampu. Aku tanpamu ya sayang. Ya kita pancing ya kan. Kok dimakan sama dia kan? Iya. Karena gue tahu lo di mana. Iya. Makanya saya berharap begitu Pak. Mudah-mudahan Indonesia lolos Piala Dunia nanti 2026. Optimis lah ya. Optimis ya, tapi buat lolos otomatis masih 50%. Ya maksudnya harus berusaha bertahap, juga. Ya, masih ada barrier, masih ada obstacle yang depan siap menunggu Indonesia nih. Masih ada 4 pertandingan lawan Australia, Bahrain, China, terakhir lawan Jepang. Waduh, Iya. belajar lagi sama Jepang. Makanya kalau Australia Indonesia menang, peluang untuk lolos otomatis
terbuka lebar. Nggak begitu mau ngelawan Jepang posisi kita udah ke-1-an. Begitu lawan Jepang jadi geser kedua. Oh, nggak mungkin Tetap juga masuk. ngajarnya nggak. Pokoknya kita intinya cuma menang sekali aja Pak. Menang sekali lawan Australia, menang sekali lawan Bahrain, terus menang sekali lawan Cina sama 3 kali dong namanya, kali 3 itu kali. namanya. Menang sekali. lawan Jepang. Itu menang sekali Pak. Iya. 3 kali namanya. Daripada sekali-sekali menang, mending menang sekali kan. Nah, gitu sih Pak menurut saya Pak. Oke. Jadi siapkan nanti untuk materi bulan Maret, bab 2-nya kan belum dibahas nih. Waduh. Itu saya ngingetin lagi nih. Ada skripsi begitu ya, bab 2-nya nunggu 3 bulan, 4 bulan lagi ya? Kan saya harus ini dulu, akhir tahun. Oh, mau liburan. End year sale. End year sale. End year sale, akhir tahun itu kalau liburan akhir tahun. Mau vacation kemana Pak? Hah? Mau liburan kemana nih? Ke Jepang. Oh, ke Jepang. Ke Jepang. Kamu jangan dipergi ke mahasiswa lagi. Iya dong. Saya liburkan nanti bulan Desember full. Kenapa tuh? Ya diliburin deh. Waktu saya pergi ya kampus tidak ada kegiatan. Takut kamu tipu-tipu lagi? Oh, emang dosen Bapak doang satu Pak ya di sini Pak di kampus Pak ya? Dosennya 1, mahasiswanya 100. Oke Pak. Sudah, oke siap. Oke, makasih Pak ya untuk bincang-bincang santainya Pak. Nanti bulan Maret ketemu saya lagi ya. Bulan Maret Pak ya? Iya, oke. Bulan Maret ketemu Bapak, sekarang bulan November. 4 bulan lagi ketemu dia. Ampun.